Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari, pembelajaran ketiga. Namun sebelumnya, sudahkah kalian melaksanakan kebiasaan baik pagi ini? Sholat, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan, dan berdoa. Nah, mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjutkan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa malam hari dengan benar. Yang kedua, dengan melihat video dari YouTube tentang malam hari, siswa dapat menyebutkan benda-benda yang ada di malam hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencari kosakata dalam tabel huruf, siswa dapat mengisi tabel tentang kegiatan dan benda yang muncul di malam hari secara mandiri. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami operasi penjumlahan dua bilangan dan satu angka secara mandiri. Yang terakhir, dengan melihat slide PowerPoint, siswa dapat melakukan penjumlahan dalam soal cerita yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran hari ini, bahasa Indonesia, yaitu kegiatan yang dilakukan di malam hari, matematika, memecahkan masalah penjumlahan. Nah, kita memasuki materi yang pertama. Ayo membaca. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai, agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, ayo kita jawab bersama-sama. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nomor 1. Matahari terbenam, hari mulai, titik-titik. Jawabannya, malam. Betul sekali. Yang kedua, bintang nampak titik-titik di malam hari. Jawabannya yang mana? Bersinar. Betul sekali. Yang nomor 3, Siti anak yang taat, titik-titik. Jawabannya, beribadah. Yang keempat, setiap malam Siti titik-titik pelajaran. Jawabannya, mengulang. Yang terakhir, Siti belajar dengan titik-titik. Jawabannya yang mana? Tekun, betul sekali. Nah, setelah kalian belajar kegiatan yang dilakukan di malam hari, coba ayo kita menganalisis. Temukan kegiatan-kegiatan yang baik yang dilakukan di malam hari. Jangan lupa tuliskan jawabanmu dalam link Google Classroom. Coba itu ada gambar apa saja? Yang pertama ada gambar seseorang yang sedang menggosok gigi. Yang kedua, ada gambar seseorang sedang bermain bola. Yang ketiga, ada gambar dua anak sedang mengaji.
Yang keempat, ada gambar seorang anak yang menonton TV hingga larut sampai matanya mengantuk. Yang kelima, ada gambar anak sedang berdoa. Dan yang terakhir, ada gambar seorang anak sedang belajar. Nah, kegiatan baik yang sering aku lakukan di malam hari adalah, nanti dituliskan jawabannya ya. Kita lanjutkan matematika. Ayo pahami penjumlahan di bawah ini. Kemudian kerjakan latihan soalnya, upload dalam link Google Classroom. Banyak buku seluruhnya adalah titik-titik. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4, di kotak pensil ada 8. Coba selesaikan soal-soal berikut. Setelah kalian mengerjakan, jangan lupa di-upload di Google Classroom yang linknya nanti akan bubur pagi. Nah, ini juga, ayo kerjakan penjumlahan di bawah ini. Kemudian, setelah dikerjakan, upload dalam link Google Classroom. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ingat pesannya Bubur, selalu menjaga kesehatan dan selalu bahagia. Dari Bubur cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran keempat. Nah, namun sebelumnya, sudahkah kalian melaksanakan kebiasaan baik pagi ini? Misalnya, sholat, mandi pagi, sarapan, dan berdoa. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami melalui tayangan PowerPoint yang dibagikan melalui Google Meet oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi sikap tokoh dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengetahui sikap tokoh dalam cerita, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dan sikap yang tidak patut dicontoh dari cerita dengan lancar. Ketiga, dengan mencermati video pembelajaran yang dibagikan guru melalui Google Meet, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, melalui berdiskusi secara klasikal dalam Google Meet, siswa mampu memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia, menganalisis tokoh dan penokohan, yang kedua PPKN, penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo membaca. Coba bacalah teks berikut ini dalam hati. Semua harus membaca, bisa dibuka buku paketnya halaman 145. Di sana ada bacaan Hebatnya Dokter Kami. Nah, dari bacaan ini nanti kita akan menganalisis
berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa. Yang kedua, mengapa Dokter Rana melakukan hal tersebut. Yang ketiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat. Yang keempat, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Dan yang terakhir, hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dokter Rana adalah tuliskan di kolom bawah sini ya. Dan jangan lupa untuk jawabannya di-upload di Google Classroom yang sudah disediakan Bu Pur. Nah, untuk bisa menjawab soal-soal ini, maka kalian harus membaca dengan teliti. Baca dalam hati, teliti, dan pahami maksudnya. Setuju? Oke. Nah, setelah selesai menganalisis hebatnya dokterku tadi, coba perhatikan, simak video dalam link YouTube berikut ini. Selesai menyimak, kemudian analisislah sikap tokoh yang ada di dalamnya. Bagaimana tokohnya, bagaimana sikap-sikap yang diperlihatkan di dalam video tersebut. Apakah bisa kita contoh atau sebaliknya harus kita tinggalkan? Kemudian jawabanmu upload di Google Classroom ya. Kita lanjutkan. PPKN. Kita akan belajar tentang sila kedua Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Rantai merupakan lambang dari sila kedua. Coba bentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Kemudian, apa makna simbol sila kedua Pancasila? Kita diskusikan bersama ya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna 1. Setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, simak video link di bawah ini. Analisislah sikap tokoh yang sesuai dengan pencerminan sila kedua Pancasila. Kemudian upload di link Google Classroom. Video di bawah ini akan menampilkan sebuah sikap-sikap yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan sila kedua Pancasila. Nanti dianalisis dengan teliti ya. Lihat videonya dengan seksama. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, ayo kita berdiskusi, kita lanjutkan. Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Di sana, di pelajaran sebelumnya, kita masih mengingat cerita Dayu yang diejek oleh Dadu. Nah, apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Yang kedua, buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu dalam kotak di samping ini, seperti dalam contoh ya. Nah,
Diskusikan kesepakatan kelas secara bersama-sama. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Tidak hanya Dokter Rana yang mempunyai sikap baik, Paman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Dan kita bisa mempraktekkan pengamalan atau pengaplikasian sila kedua ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu hidup bahagia. Dari Bubur cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.